Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan kepada saya dengan nama Felicia Salus dengan NIM 4193321 dari kelas PSDC 2019. Baiklah, kita langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu efek fotolistrik. Fenomena fotolistrik dilaporkan oleh Haworth pada tahun 1888 yang mengamati bahwa suatu keping logam Jn akan kehilangan muatan listrik negatifnya jika disinari dengan cahaya ultraviolet. Namun, jika muatan keping tersebut mula-mula positif, tidak terjadi kehilangan muatan. Gejala lain yang diamati adalah bahwa suatu keping yang metal akan memperoleh muatan positif apabila disinari. Haworth menyimpulkan bahwa cahaya ultraviolet mendesak muatan listrik negatif keluar dari permukaan suatu keping logam yang netral. Pengamatan tentang efek fotolistrik yang terjadi pada material yang pekat cahaya ternyata tidak dapat dijelaskan menggunakan teori Maxwell konstruksi percobaan fotolistrik seperti pada gambar 2.1. Material pekat cahaya diletakkan dalam sebuah ruang hampa udara atau vakum dan diberi beda potensial yang cukup tinggi antara material tersebut dengan sebuah keping logam yang dijadikan sebagai kolektor. Material pekat cahaya sebagai anoda atau A dan kolektor sebagai katoda atau K. Kolektor diberi tegangan positif agar dapat menarik elektron jika elektron lepas dari keping logam yang pekat cahaya. Akibat disinari dengan cahaya, terjadinya pelepasan elektron dapat diamati dengan meter arus atau ampermeter atau galvanometer yang dipasang pada rangkaian tersebut. Tabung dibuat vakum agar elektron bebas bergerak tanpa menunggu atau gas. Berdasarkan hasil percobaan yang dilakukan, ternyata tidak semua cahaya yang dijatuhkan pada keping pekat cahaya akan menimbulkan efek fotolistrik. Efek fotolistrik akan muncul jika frekuensi cahaya yang dijatuhkan pada material nilainya lebih besar dari frekuensi tertentu. Diketahui juga bahwa frekuensi minimal yang mampu menimbulkan efek fotolistrik tergantung pada jenis logam yang digunakan. Semua pengamatan tersebut sangat penting karena mendukung perumusan pengertian mengenai gumpalan atau paket energi cahaya yang disebut foton. Albert Einstein mengemukakan teori kuantum untuk menerangkan gejala fotolistrik tidak lama atau 5 tahun setelah Planck mengajukan makalah ilmiah tentang teori radiasi thermal oleh benda sempurna pada tahun 1905. Validitas atau kesahihan teori kuantum itu dibuktikan oleh penelitian secara eksperimental pada tahun 1914. Mereka melakukan eksperimen untuk membuktikan hubungan linear antara V0 atau potensial Pankowski dengan V atau frekuensi cahaya untuk mendesak elektron keluar dari permukaan logam untuk katoda tertentu. Pada tahun 1921, Einstein memperoleh hadiah Nobel untuk fisika karena dapat menerangkan gejala fotoelektrin secara teoretis. Kemudian materi yang kedua adalah kurva radiasi sinar X. Efek fotolistrik berkaitan dengan interaksi antara foton dengan elektron. Dalam hal ini, foton yang menembus material pekat cahaya akan membuat elektron foton terlepas dari material. Peristiwa sebaliknya terjadi pada pembentukan sinar X. Ketika elektron menembus logam anoda dan muncul foton sinar X yang dipancarkan. Fenomena sinar X ditemukan oleh Röntgen pada tahun 1895. Sinar tersebut terjadi jika satu berkas elektron bebas berenergi atau kinetik tinggi mengenai suatu logam. Pada umumnya, fenomena ini terjadi jika logam yang ditumbuk memiliki jumlah foton jet yang tinggi. Tempat di mana berkas elektron itu menumbuk logam dengan merupakan
tabung sinar X diilustrasikan pada gambar 2.4 yang ada di samping, di mana K adalah katoda yang dihubungkan dengan kutub negatif, suatu sumber tegangan listrik yang tinggi. Katoda ini dipanaskan dengan suatu filament agar lebih mudah memancarkan elektron. Sementara itu, A merupakan anoda yang terbuat dari logam berat atau zat tinggi. Anoda dihubungkan dengan kutub positif, suatu sumber tegangan tinggi. Beda potensial yang tinggi atau beberapa kilovolt menyebabkan elektron dari K yang sampai di A memiliki energi kinetik yang sangat besar sehingga kecepatannya sangat tinggi. Ketika elektron-elektron ini menunggu anoda, akan timbul pemancaran sinar X oleh anoda. Katoda dan anoda ditempatkan dalam sebuah tabung gelas yang divakumkan agar perjalanan elektron dari katoda ke anoda tidak terganggu. Anoda A perlu didinginkan dengan air untuk menaruhkan kelebihan kalor yang timbul akibat pertemuan berkas elektron dengan permukaan anoda. Anoda dapat meleleh jika tidak dilakukan pendinginan. Penjelasan teoretis terkait bentuk rupa radiasi sinar X ternyata dapat dilakukan dengan menerapkan teori kuantum Einstein. Fenomena sinar X yang harus dapat diterangkan secara teori ada tiga, yaitu yang pertama adalah panjang gelombang terpendek yang bergantung pada beda potensial antara anoda dan katoda. Yang kedua, bentuk spektrum yang kontinu ketika beda potensial antara anoda dan katoda berada di bawah titik tertentu. Yang ketiga, adanya sinar-sinar karakteristik jika beda potensial antara anoda dan katoda berada di atas titik tertentu. Landasan teoretis yang digunakan untuk menerangkan fenomena sinar X adalah teori kuantum Einstein dan teori Maxwell. Jika beda potensial antara katoda dan anoda dibuat sangat tinggi, akan muncul puncak-puncak yang tajam pada spektrum kontinu tersebut. Puncak-puncak itu tidak berasal dari proses yang menghasilkan intensitah lung, melainkan dari suatu proses pemulihan ke keadaan semula dari suatu atom. Ketika suatu elektron kembali menduduki tempat semula yang menjadi kosong karena elektron semula yang menduduki posisi tersebut telah terlempar oleh elektron cepat yang datang dari katoda. Ketika terjadi proses pemulihan, muncul foton yang dipancarkan dengan panjang gelombang di daerah sinar X. Elektron atom yang terlempar adalah elektron yang letaknya dekat dengan inti atom.